Selamat siang teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Sebagai pembuka video saya kali ini, saya tambahkan semoga apa yang kita perbuat dapat berguna untuk orang banyak. Nah teman-teman semua, kali ini saya mengikuti upacara yang istilah di Bali namanya pengabenan, atau dalam bahasa halusnya karena yang meninggal ataupun wafat kali ini adalah tokoh masyarakat, atau dalam di Bali kita sebut dengan pedanda. Maka bahasa kita acaranya disebut dengan palbon atau upacara ngaben atau prosesi pembakaran mayat. Kebetulan acara atau tempat ini dilaksanakan kurang lebih saya tinggal 500 meter atau setengah kilo dari tempat upacara. Nah, tokoh yang diupacarai atau dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2021 ini, acaranya cukup lumayan teman-teman. Jadi beliau wafat tanggal 28 Maret 2021 dan sekarang puncak acara pada tanggal 8 Oktober 2021. Jadi kurang lebih saya hitung itu 6 bulan persiapan dari acara meninggal beliau sampai puncaknya. Ini memerlukan benar-benar persiapan yang harus matang, sebab melibatkan banyak orang, termasuk juga rentetan acara yang dilaksanakan pada hari H ini merupakan beberapa prosesi yang harus dilalui, baik memandikan mayat, termasuk juga acara-acara yang lainnya. Nah, untuk sosok beliau dapat saya berbagi pengalaman sesuai dengan pengamatan termasuk juga catatan yang saya cermati pada kali ini semenjak beliau meninggal atau wafat 28 Maret 2021, yang 6 bulan sudah persiapan dari pihak keluarganya. Kebetulan beliau adalah tokoh, jadi tokoh di daerah Sanur Kaja, yang juga tempatnya kurang lebih 1 kilo dari pantai. Di Bali terkenal dengan pantai matahari terbit. Dan juga sebelum itu ada yang namanya Hotel Bali Beach, merupakan hotel pertama kali di Bali. Itu kurang lebih dari tempat upacara ini adalah setengah kilo atau 500 meter. Kalau teman-teman pernah ke Bali menuju Hotel Bali Beach, menuju pantai matahari terbit, yang jalannya kalau kita arahkan adalah dari barat ke timur, termasuk juga sekarang ada jalan bypass Gusti Ngurah Rai. Nah, termasuk juga karena ini adalah acara dilaksanakan pada suasana pandemi, artinya paling tidak di Bali sudah agak menurun dalam proses fasenya. Nah, kita berharap juga semoga pelaksanaan acara pengabenan tanggal 8 Oktober ini tidak membawakan dampak yang negatif terhadap perkembangan pandemi tersebut, karena prokes kesehatan benar-benar menjadi tolak ukur utama dari pihak keluarga, baik melibatkan pengetatan penggunaan masker dan lain-lainnya. Petugas saya lihat juga di lapangan banyak sekali dan benar-benar menjaga situasi dan kondisi. Semua berharap agar pelaksanaan upacara ini berjalan lancar dan tentunya berakhir dengan ending yang bagus. Sosok Ida Pedanda Gede Dwi Ngenjung dari Geria Gede Keniten Sanur Kaja merupakan sosok yang benar-benar cukup dipandang di Bali, termasuk juga di Sanur. Beliau adalah tokoh pariwisata dan akhir-akhir ini akhirnya menjadi pendeta. Banyak tanda jasa yang beliau dapatkan baik dari gubernur, dari tingkat nasional, dan juga hal-hal lainnya, dan organisasi yang beliau geluti juga banyak, sehingga kiprah selama beliau hidup menyumbangkan waktunya termasuk pemikirannya terhadap perkembangan pariwisata. Menjadi ketua PHRI dan juga kalau kita lihat di Bali yang namanya istilahnya rumah atau bahasa Balinya halusnya adalah geria, hubungan kekerabatan antara geria dengan masyarakatnya, dan juga di daerah Sanur Kaja
dari leluhur termasuk juga anak-anak sekarang merupakan tokoh masyarakat yang dituakan dalam lingkungan organisasi Banjar-Banjar yang ada di Sanur Kaje. Nah, 10 Banjar di ada Sanur Kaje, banyak juga anak-anaknya yang ikut, yang istilahnya bersuka duka atau ikut Banjar pada Banjar-Banjar yang lainnya. Sehingga pada acara kali ini ketika beliau memerlukan atau keluarganya memerlukan banyak tenaga untuk persiapan ini, ya cukup lumayan masa yang datang yang wajib untuk melakukan bantuan terhadap suksesnya pelaksanaan upacara Plebon kali ini. Karena setiap anggota daripada Banjar dia mempunyai suatu andil ketika ada warga seperti acara kali ini, istilahnya pelebonan, wajib untuk melakukan kewajibannya. Dan dengan demikian tenaga yang diperlukan memang tidak mudah ataupun tidak sedikit. Akan tetapi kalau kita perhatikan pada tempat pengusungan mayat itu istilahnya, tapi kalau istilah kita lebih halusnya adalah jenazah beliau, maka ini menggunakan roda. Jadi teman-teman, penggunaan roda sangat membantu pada aktivitas kelancaran di acara tersebut. Sebab dengan penggunaan roda kali ini banyak tenaga bisa berkurang. Suasana pandemi tentunya diharapkan untuk pengurangan masa ini pun saya melihatnya dari petugas dari pagi saya coba berada di lingkungan upacara tersebut di daerah jalan menuju ke pantai Matahari Terbit tersebut atau menuju ke Hotel Bali Beach. Itu petugas sudah benar-benar menjaga dengan banyak petugas prokes kesehatan, tentunya paling tidak penggunaan masker kali ini. Jadi dengan penggunaan roda antara lembu atau juga wadah Padmasana yang kita sebut dengan tempat tinggi tersebut, untuk lembu saya dapat informasi kurang lebih itu tingginya adalah 10 meter, dengan Padmasana tempat satu lagi itu tingginya kurang lebih 16 meter. Jadi cukup lumayan ketinggian yang harus diarah dari daerah tempat upacara sampai ke daerah pembakaran, yaitu di Pantai Matahari Terbit. Nah, dengan penggunaan roda tersebut pada akhirnya banyak tenaga yang bisa kita kurangi. Nah, kalau tidak demikian paling tidak sampai ratusan orang harus menggusung yang namanya lembu atau binatang lembu tersebut, dan juga tempat Padmasana. Nah, ini adalah kalau saya dapat jelaskan, gamelan yang teman-teman lihat kali ini merupakan gamelan yang cukup menjadi perhatian khusus dari masyarakat yang hadir di saat itu. Gamelannya dengan tenaga atau orang yang melakukan prosesi pukulan gamelan tersebut banyak, dan juga tabuh atau irama yang didengungkan, dilantunkan saat ini benar-benar saya sendiri juga merasa sepertinya suasananya magis sekali. Jadi magis sekali pada suasana saat ngaben, apalagi persiapannya apa yang saya utarakan tadi kurang lebih 6 bulan pada hari H jam 12 siang kali ini di daerah persis di tengah jalan, dengan dimulainya pukulan gamelan pertama sampai terus didengungkan, masyarakat benar-benar saya perhatikan spiritnya seperti bangkit. Jadi ada suasana semangat, ada suasana kebersamaan, dan suasana fokus pada acara tersebut, teman-teman. Nah, inilah masih daerah. Sayangnya karena ini gambar kita ambil dengan penggunaan HP, sehingga perekaman suara daripada gambar tersebut tidak sepenuhnya saya mendengarnya artinya tidak murni, ya tidak murni apa suara asli gambar tersebut.
paling tidak bassnya juga kurang bagus saya dengar, karena ini adalah saya langsung rekam melalui HP. Nah, semoga informasi pada channel ini paling tidak teman-teman dapat menambah suatu pengalaman, suatu prosesi ketika suatu saat akan melihat acara-acara seperti ini. Tetapi catatan kali ini, kalau saya sendiri sudah sering katakan pada channel ini 60 tahun kali ini, baru sekali melihat acara sebesar ini. Saya katakan sebesar, artinya dengan ketinggian lembu tersebut 10 meter, termasuk juga Padmasana tempat jenazah nanti yang akan diusung itu adalah kurang lebih 16 meter. Ini bukan main. Kalau seperti orang-orang biasa, kalau saya katakan secara strata kehidupan sosialnya di masyarakat Bali, ya paling ya ketinggiannya tidak terlalu tinggi. Ini benar-benar kita luar biasa. Maka orang-orang yang datang juga cukup lumayan antusiasnya. Dan semuanya di samping saat pengambilan gambar ini banyak yang sambil berbisik-bisik, ini acara langka, acara yang sulit ditemukan. Tidak, kalau di daerah Bali sering ditayangkan di YouTube itu paling tidak di daerah-daerah kerajaan seperti di Ubud, di Kelungkung, di Mengui gitu. Kalau kita di Bali itu ada kerajaan yang kalau dari pihak keluarga pada umumnya biasanya baru acaranya besar-besar. Namun untuk kita di daerah Sanur Kaja, saya baru sekali ini melihat, menyaksikan langsung dan dapat mengamati dari awal sampai akhir prosesi acara pelebonan Ida Pedanda Gede Dwi Jengenjung kali ini. Itulah sebabnya dengan terik matahari tidak terasa kita berjemur dari siang sampai jam 2-an, masih keliling di daerah jalan mondar-mandir pengambilan gambar, termasuk juga melihat petugas mengatur agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Dan juga teman-teman kerabat semua, kebetulan Bali semua kita tahu sangat mengandalkan atau memprioritaskan aktivitasnya adalah untuk perekonomiannya pariwisata. Nah, dengan prosesi acara-acara seperti ini, semoga pariwisata dapat bertumbuh dan berkembang kembali seperti dahulu, pandemi cepat berakhir, sehingga harapannya perekonomian kita cepat bangkit, bukannya hanya Bali saja, termasuk juga di seluruh Indonesia. Namun kita semua juga tahu Bali merupakan paling tidak salah satu dari tolak ukur pariwisata yang ada di Indonesia. Dengan demikian, acara-acara yang besar kali ini semoga dapat memberikan hal atau informasi yang positif terhadap tamu-tamu yang datang pada suatu saat ke Indonesia, baik dia ke Bali, ke Jawa, ke Jogja, ke Kalimantan, kemanapun yang ada di daerah kita. Sebab kita merupakan satu kepulauan Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Nah, ini teman-teman, acaranya sudah akan segera dimulai. Jadi tempat lembu ini sudah digeser ke tempat yang lebih dekat, sehingga kalau kita lihat untuk mendorong lembu seperti sekarang kita lihat itu adalah gerakan yang mundur, dengan mudahnya beberapa orang menggusung. Kalau tidak, penggunaan roda di bawah itu otomatis tenaga yang diperlukan memang benar-benar banyak sekali. Ini persiapannya yang tadi saya tidak dapat menarasikan, semuanya itu adalah masih dalam persiapan. Ada beberapa tamu yang saya lihat di daerah jalan mondar-mandir membawa kamera, dan kalaupun orang-orang yang hadir di saat ini karena mendapatkan atau melakukan tugas, baik itu membawa sesajen, termasuk juga acara dalam tugas untuk menggotong lembu ataupun Padmasana, ya sisanya banyak sekali saya lihat di jalan mengambil momen ini, sebab ini betul-betul momen langka.
karena 60 tahun saya sudah berusia, baru kali ini saat ini melihat upacara yang sebesar ini. Dan tentu dalam suasana pandemi ini tidak mudah kalau dalam taraf kehidupan orang hanya cukup makan, kayaknya sulit untuk dapat melaksanakan prosesi upacara ini, karena dana juga tentu dalam kategori bahasanya miliar ya, jadinya bukan hanya 1.000 rupiah, 10.000, 100.000 rupiah, tetapi ini sudah mengantongi bahasa miliar. Sangat tahu pastinya berapa miliar ini habis untuk biaya, baik biaya dari konsumsi, biaya dari seragam, biaya dari acara-acara yang lainnya, tentu pasti banyak itu teman-teman ya. Bersyukurlah dari keluarga, anak-anaknya mempunyai komitmen karena untuk memberikan penghormatan sesuai dengan adat yang ada di Bali. Prosesi pengabenan dilaksanakan sebesar ini. Ini momen-momen yang paling ditunggu-tunggu. Saya dapat jelaskan sekarang kenapa demikian, karena mayat ataupun jenazah dari beliau Depedanda Gede Dwijanganjung tersebut akan diusung ataupun melalui tangga yang sangat tinggi itu. Saya nggak tahu atau nggak sempat menanyakan, hanya lupa saja berapa sih tinggi tempat yang ada pengusungan mayat tersebut. Karena untuk Bade, untuk tempat ini Padmasana ini, saya dapat informasi sekitar 16 meter. Berarti tempat untuk dibuat pengusungan jenazah tersebut pasti juga sekitar 16 meter. Nah, ini masih persiapan di bawah, jadi acaranya saat ini sama tidak bersamaan. Jadi untuk lembu dan juga beberapa rentetan acara sesajen sudah dilakukan lebih dahulu, artinya agar tidak ada pengumpulan massa terlalu menumpuk. Jadi ada acara atau rentetan acara yang kecil sudah dilakukan perjalanan. Ini ya momen yang ditunggu teman-teman dapat perhatikan. Jadi tempat yang tinggi inilah akan diusung jenazah beliau. Dan tentu pembuatan tempat ini yang saya katakan ya pasti memerlukan ini biaya yang luar biasa. Nah, sekarang ini adalah kita lihat ibu-ibu ataupun istilahnya pedanda istri atau pendeta istri yang diusung cutinya ke daerah tempat pembakaran. Nah, ini ada memang ada tatarnya dalam acara palbon atau pengabenan di daerah Bali. Dan inilah tempatnya di pinggir jalan atau geria Gede Keniten Sanur dekat Hotel Bali Beat. Ini adalah istri beliau. Ini istri beliau yang wafat sekarang. Rambutnya beliau sudah putih dan juga usianya, semoga beliau juga sehat dan panjang umur. Nah, sekarang kita kembali ke momen-momen ini adalah kita lihat ada tombak-tombak yang tinggi-tinggi, namanya di Bali baris tumbak, yang akan diperagakan atau ditarikan di tempat upacara nanti. Kalau kita perhatikan sekarang ini teman-teman sudah saya perlihatkan, ini kamera, ada jenazah beliau sudah diusung, ada tempat yang digotong. Inilah jenazah beliau yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk melihatnya, karena langka sekali lagi, sangat langka sekali ini, sangat tinggi, dan juga prosesi acaranya sangat-sangat luar biasa. Ini masih sudah mendekati ke daerah tempat Padmasana, tempat wadah istilahnya tempat yang akan digunakan perjalanan untuk mengusung jenazah beliau. Tenaga yang ada pun tidak sembarang, jadi tenaga yang melakukan bantuan pengusung mayat ini benar-benar sudah ditata, artinya tidak sembarang orang, apalagi suasana COVID seperti sekarang, biar acaranya teratur. Dan dari pembawa acara dari tadi kita dengar suaranya sudah benar-benar mengatur, dan beliau cukup mempunyai pengalaman untuk mengatur acara-acara sebesar ini ya. Acara sebesar ini saya bilang, karena memang sekarang
kembali ke puin ke lembu. Jadi lembu inilah yang akan pertama kali diberangkatkan ke daerah tempat pembakaran, kurang lebih 500 meter dari tempat geria ini. Sekarang ini masih ada acara rentetan acara yang dipersiapkan. Ini tangga yang diturunkan tadi dari tempat lembu, karena ada beberapa pendeta yang naik di lembu itu harus menggunakan tangga karena kurang lebih 10 meter. Jadi jasa beliau cukup luar biasa. Kita perhatikan sebagai pionir untuk pariwisata Bali, sebagai ketua PHRI juga yang menjadi pentolan ataupun sesuatu hal yang paling diprioritaskan di Bali, yaitu mengenai pariwisata. Kebetulan juga beliau tokoh, dan terakhir beliau menjadi pendeta dan wafat atau meninggal tanggal 28 Maret 2021, hampir 6 bulan di tempat peristirahatan di rumah. Nah, ini teman-teman, kita sudah lihat lembu ataupun tempat ini sudah mulai digerakkan secara pelan-lahan oleh petugas, atau saya katakan tadi warga Banjar. Jadi di sekitar Sandar Kajo ini ada 10 Banjar, anak-anak beliau ikut di masing-masing Banjar, ya, pada Banjar Belong, Batanpo, Pekandalan, dan lain sebagainya. Jadi setiap Banjar-Banjar tersebut diminta tolong atau mempunyai suatu kewajiban membantu prosesi acara ini agar berjalan lancar dari awal sampai terakhir. Nah, ini teman-teman sudah kembali, sudah mendekati di perempatan Bali Beach ini. Kalau teman-teman pernah ke Bali Beach, ke matahari terbit juga, ini ada perempatan jadi 4 traffic light yang arahnya dari utara, dari timur, dari selatan, dari barat, itu ketemu. Nah, kalau untuk adat kita di Bali, setiap ada upacara pengabenan atau seperti sekarang ini, ketemu dengan perempatan seperti sekarang, diadakan putaran 3 kali. Ya, saya tidak akan jelaskan secara rinci tentang hal tersebut. Ya, begitulah adatnya. Jadi lembu ini digotong, dilakukan putaran 3 kali. Setelah itu baru menuju lurus ke tempat pembakaran tersebut. Jadi antusias masyarakat, kita benar-benar perhatikan ini ada petugas juga. Tentunya jalan-jalan dari semua arah ini tutup, ya, kurang lebih 2,5 jam atau mungkin 2,5 jam. Petugas lalu lintas, petugas kepolisian yang terkait dengan hal tersebut. Nah, saya melihatnya di pinggir-pinggir jalan, termasuk juga dalam pengatur lalu lintasnya, benar-benar cukup ketat. Nah, ini sudah prosesinya, saya tidak hitung lagi sudah berapa kali putaran. Dan benar-benar gagah saya lihat di masyarakat, semuanya mengacungkan kameranya, tidak menghilangkan momen yang ada saat ini, karena langka, sekali lagi sangat langka. Nah, ini sudah mulai bergerak agak lurus menuju ke arah matahari terbit di tempat pembakaran jenazah beliau. Ini beberapa bambu yang digunakan untuk menggotong tersebut agak kosong, sebab sudah terbantu oleh roda di bawah. Kalau tidak pakai roda, apa yang saya katakan narasi di depan tadi, ya pasti memerlukan tenaga yang luar biasa banyak, dan juga ya bebannya cukup lumayan, apalagi kita berjalan, karena semangat setiap upacara seperti ini ada gamelan atau irama daripada spirit magisnya, suasana yang ditimbulkan oleh gamelan, oleh gong tersebut, membuat semangat yang benar-benar menjadi bangkit. Ini puncak lagi, momen yang ditunggu-tunggu. Tempat atau Padmasana, kita bilang di Bali Padmasana itu tidak untuk kependetaan, ya cukup besar sekali, langka sekali di Sanur ada upacara seperti ini. Maka masyarakat berduyun-duyun agar dapat saja melihat dan mengabadikan, itu membuat dokumen di masing-masing HP-nya. Ini masih
berjalan pelan-pelan, sudah juga mendekati perempatan jalan, jadi 4 traffic light baik dari utara, dari timur, dari selatan, dari barat itu jalan ditutup. Nah, sekarang kita menunggu prosesi putaran 3 kali. Setelah selesai 3 kali baru dilakukan acara menuju ke tempat endingnya atau tempat upacaranya itu di Pantai Matahari Terbit. Teman-teman dapat perhatikan, kalau memang kita bisa hadir di tempat seperti ini, memang kita sendiri juga mendengar suasana semangatnya dari masyarakat, melihat dari gemerlapnya warna-warni yang terjadi dan juga magisnya sesuatu hal yang timbul aura dari suasana seperti ini. Biasanya semangat sekali kita lihat. Ini sudah mulai perputaran, dan memang video sedikit saya edit agak pelan agar lebih jelas melihat situasi dan kondisi dari campuran warna yang ada, warna-warni, dan juga suasana di saat putaran ini terjadi. Ya tentu saya sendiri, teman-teman kerabat semua di channel ini, kebetulan saya ada momen dan juga ada channel dan senang mengabadi ke masjid ini, berbagi pengalaman sesuatu hal yang positif. Semoga dapat menambah perbendaharaan teman-teman seandainya datang ke Bali atau melihat upacara-upacara seperti ini. Tapi yang saya bilang tadi, kalau melihat upacara sebesar ini di Bali, mungkin rupa-rupanya cukup lama atau jarang-jarang sekali, karena pertimbangannya strata kehidupan sosial orang. Kebetulan beliau adalah seorang pendeta yang mempunyai kehidupan sosial beda di masyarakatnya. Kedua, keadaan tentunya dari segi materi keuangan, dan juga banyak pertimbangan, banyak sekali pertimbangan. Ya, tidak segampang kita melakukan prosesi yang sebesar acara ini. Ini sudah mulai ke daerah pembakaran, dan saya tidak dapat lagi mengambil gambar setelah itu karena sesuatu hal saja. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.